Cahaya. Oh iya, selamat sore. Ibu. Ibu nggak pakai video karena sambil Vicon yang lain juga. Baik Bu, tidak apa-apa. Ya. Udah bisa kita mulai saja. Bisa, karena Bu. nanti sebentar lagi mau ada rapat lagi juga. Baik, Ini kalau tadi begitu. tadi habis rapat juga. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elin Pramesti Indrasili. Bersama rekan-rekan saya di sini ada Anissa Zahra, Gusti Rista, Desi Ramadhani, Selvi Sagita, Nur Hafiza, dan Ananda, juga ada Anissa Febriana. Kami dari mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan program studi hubungan masyarakat. Jadi saya ini Cahaya Indriati. Saat ini saya mendapat amanah sebagai koordinator jejaring data dan informasi. Sebentar, kenapa Ibu jadi blank ya? Jejaring informasi dan dokumentasi. Sorry. Soalnya ini Vicon-nya lompat sana, lompat sini, jadi akhirnya blank. Jadi koordinator jejaring informasi dan dokumentasi JID di Sekretariat Badan Litbang Kesehatan Kemenkes. Sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa tujuan wawancara ini untuk memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah interview. Sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Ibu bahwa wawancara ini direcord berupa audio dan visual yang mana kemudian akan diupload pada akun YouTube angkatan kami. Apakah Ibu mengizinkan jika video ini kami upload ke YouTube? Ya, kalau itu sebagai, tapi YouTube-nya ya, YouTube tuh berarti online nanti ya? Iya benar, nanti kita upload. Tapi Ibu nggak di videoin loh. Ya tidak apa-apa, Bu. Ibu lagi berhalangan juga kan? Iya. Oke. Silahkan lah ya. Baik, terima kasih Ibu atas izinnya. Maaf sebelumnya Bu saya, Ibu sudah berapa lama ya bekerja di Badan Litbang ini? Di Badan Litbangnya saya sejak 2012. Udah cukup lama ya berarti? Ya, sebelumnya tuh saya pindah-pindah dari beberapa direktorat di Kementerian Kesehatan. Ibu ini udah mau pensiun, jadi udah terakhir ini di Litbang sejak 2012. Oh seperti itu, berarti awalnya Ibu tidak di Humas ya, di bagian Humas. Apa sebelumnya di bagian Humas atau pernah di bagian lain? Ibu di program tadinya. Saya ini kan nutrisionis ya, ahli gizi. Kemudian saya melanjutkan pendidikan itu menjadi ahli kesehatan masyarakat. Baru setelah itu saya masuk ke jabatan fungsional Humas. Di Litbang baru saya menduduki jabatan-jabatan strukturalnya Humas. Gitu. Nah sekarang karena masa kerja itu bukan masa kerja, ada kebijakan pemerintah bahwa eselon 3 ke bawah semua itu harus ke Jafung, maka Ibu jadi kembali ke Jafung Humas dan diangkat sebagai koordinator pejabat fungsional di Badan Litbang Kesehatan. Seperti itu ya. Kemarin saya sempat baca nih Bu, di situs resmi Badan Litbangkes, bahwa Badan Litbangkes sangat berperan penting di dalam penanganan pandemi COVID saat ini. Iya. Terkait dengan budaya hidup sehatnya, protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentu hal ini tidak lepas dari peranan penting praktisi Humas ya Bu. Iya, benar sekali. Bisa tolong jelas? Iya. Maaf. Ya, jadi kami itu tadi kan jejaring informasi dan dokumentasi. Ya. Jadi sebenarnya Humas itu sangat berkolaborasi dengan berbagai jabatan fungsional.
dari nomenklaturnya aja itu sudah ada jejaring, di mana jejaring kami itu luar biasa ya. Di dalam mengelola informasi, kita itu tidak cukup hanya humas, tapi peranan humas besar karena kita itu menyediakan informasi kan, kita olah. Khusus di Badan Litbang Kesehatan, karena kita mengelola data dan informasi yang sangat ilmiah, yang hanya bisa dikonsumsi oleh segelintir para akademisi, maka humas sangat berperan di dalam mengemas hasil riset itu menjadi informasi yang populer, ya, yang siap dikonsumsi oleh publik. Jadi kalau misalnya kita katakan hasil riset demikian bla 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 bla, itu yang mengerti hanya peneliti dan para akademisi. Tapi apa makna dari hasil riset itu? Maka itu dikemas oleh humas. Sehingga dia bisa menjadi berita, bisa menjadi artikel populer. Jadi peranan humas itu paling banyak itu di mengemas informasi. Demikian. Seperti itu. Untuk cara pengemasan informasinya sendiri seperti apa, Bu? Mengemas informasi populernya? Yang pertama kami itu jelas harus bersinergi dengan peneliti ya. Karena yang menghasilkan hasil riset itu kan peneliti. Dengan peneliti dan para apa istilahnya ya, kita kan ada panitia pembina ilmiah, ada kepala satuan kerja. Nah, itu kita bersinergi, kemudian mereka nanti menyampaikan hasil itu, karena kalau peneliti itu menyampaikan apa adanya dengan bahasa ilmiah mereka. Baru para humas itu mencoba menerjemahkan. Nah, setelah diterjemahkan, kita harus melakukan klarifikasi. Nanti kita bahas bersama. Apakah ini yang dimaksud dari penyampaian kemarin gitu ya, atau penyampaian tadi dari hasil misalnya PowerPoint-nya gitu ya, atau hasil policy brief-nya gitu ya, atau hasil apa istilahnya ya, kalau mereka itu proceeding, hasil-hasilnya itu kita tulis dulu. Nah, humas di situ memang harus banyak belajar. Nggak bisa humas bilang, oh saya hanya begini, nggak bisa. Dia harus masuk ke konten. Dia harus pelajari. Jadi saya sebagai koordinator, ataupun kemarin itu selaku struktural, pertama saya melakukan strategi semua humas-humas kita itu harus bergaul akrab dengan para peneliti. Jadi cenderung kita bagi. Oh iya, kalau di pusat satu kamu cari di situ informasi apa saja hasil riset mereka gitu. Nah, si B ke sono, bisa pusat 2, si C ke sana, dan mereka itu harus berteman baik dengan para peneliti gitu ya. Jadi secara humanisme orang-orangnya harus akrab dulu gitu, karena kalau tidak akan terjadi komunikasi yang kaku sehingga nanti kita nggak maksimal di dalam menggali informasi gitu. Nah, setelah mereka itu atau kami lah ya bergaul akrab, kita pelajari. Jadi pedoman-pedoman penelitian, laporan penelitian itu dibaca sama kita. Jadi humas di kami itu benar-benar menjadi mitranya peneliti gitu. Jadi laporan Riskesdas, riset kesehatan dasar itu kita lakukan berapa kali, ya harus baca. Nah, nanti coba diterjemahkan gitu. Baru yang paling penting lagi adalah proses klarifikasi dan konfirmasi. Nah, kemudian bisa juga kita minta, kan kadang-kadang peneliti ada juga yang masih suka-suka nulis gitu ya, walaupun dia semi populer, kita izinkan gitu. Silahkan, tapi tetap nanti akhirnya kita menjadi editornya. Jadi kita bisa jadi editor juga, bisa jadi penulis gitu kan, untuk mengemas informasi tersebut. Begitu. Itu berarti itu juga termasuk kegiatan dan tugas-tugas yang dilakukan oleh humas di Badan Litbang sendiri ya, Bu? Ya, itu tadi yang dikerjakan oleh kita. Ya. Nah, dalam menjalankan kegiatan tersebut pasti kan membutuhkan sebuah komunikasi ya, Bu.
Bagaimana Ibu mengelola komunikasi internal yang diterapkan pada Badan Litbangkes? Ya, yang pertama sekarang ini kan memang kita pakai teknologi ya, WA, email tuh ya. Jadi kita sering membuat WA group. Jadi gini, misalnya ada satu kegiatan nih, itu kan sangat ilmiah. Misalnya kayak besok nih, kami ada advokasi ke wakil menteri. Nah, ini kita berkolaborasi nih sekarang, pasukan-pasukannya Ibu, dibantu jafung-jafung lain yang terkait, peneliti, ya kan, kemudian kepala-kepala satkernya. Nah, kita membentuk WA group langsung biasanya. Jadi khusus topik itu kita bikin WA group dan komunikasi di situ semua, apapun itu, mulai dari kita merancang acaranya sendiri, kemudian kita mulai bahas siapa narasumber, siapa moderator, topiknya apa, penekanan poin-poinnya seperti apa, itu semua kita yang paling kita WA group. Nah, sesekali kita itu luring, ya kan? Bahas luring. Kadang daring, paling sering itu daring dan WA group dan email gitu ya. Nah, kita membangun komunikasinya itu tidak dibatasi karena kalau lewat WA apa itu kan ya misalnya saya dapat tugas konfirmasi ke menteri, ya setiap saat saya harus lapor gitu kan, progresnya begini, per tanggal sekian begini. Nah, sampai untuk besok nih, hari ini kita masih misalnya konfirmasi kehadiran secara luring. Kita harus kawal terus, nggak boleh, oh ya hari ini beliau sudah konfirmasi terus kita diemin aja sampai besok, nggak boleh. Itu harus detik demi detik, menit demi menit kita harus standby untuk mengetahui progres dan kita harus proaktif dalam berkomunikasi. Humas itu harus proaktif, nggak boleh nunggu dari klien atau dari konsumen. Kita nggak boleh, kita yang harus proaktif. Jadi misalnya dengan TU Wamen kita yang selalu misalnya Bu nanti mohon update bila ada perubahan atau penyesuaian. Nah, kita yang proaktif terus di dalam membangun komunikasi itu. Humas tuh harus proaktif. Dia harus menjadi jembatan. Jadi misalnya ada orang lain yang mungkin punya kegiatan tanggung jawab berbeda di dalam kegiatan ini. Terus ada hambatan. Nah, humasnya harus bisa menjembatani. Jadi bisa, oke, tolong nanti saya biasanya minta ke humas-humasnya, tolong dibantu, barangkali mereka ada kesulitan dalam ini gitu. Jadi peranan humas itu dalam mengomunikasikan, menegosiasi, dalam menjembatani, atau dalam mungkin kita bisa nge-push juga misalnya, atau memperjelas ya mungkin ada, atau menengahi karena bisa aja kadang-kadang mispersepsi, miskomunikasi, mungkin jadi ribut atau pimpinan jadi marah. Nah, itu humas itulah yang berusaha untuk mengklarifikasi, cari informasi, begitulah membangunnya. Jadi dia utuh ada di dalam proses itu, seperti itu. Oke, baik. Berarti komunikasi yang dilakukan sudah dua arah ya, melalui baik luring maupun daring. Ya, WA group, semua email. Jadi udah menggunakan alat-alat teknologi juga semua. Sudah memudahkan untuk para pegawai berkomunikasi dengan pemimpinnya dan rekan-rekan yang lainnya. Betul, karena di dalam itu juga ada kepala satkernya, kepala satuan kerjanya, karena terkadang humas itu membutuhkan juga keputusan ataupun kebijakan. Ini sepertinya apa gitu. Nah, humas itu juga harus tahu diri sampai batas mana wewenangnya. Dia nggak bisa memutuskan, dia hanya bisa memberikan masukan ke pimpinan. Sebenarnya posisinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nanti kita minta arahan, ini mau dibuat seperti apa gitu. Jadi ada batas wewenangnya humas karena biar bagaimanapun pimpinan institusi itu adalah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Membahas mengenai Badan Litbangkes itu sendiri. Yang saya tahu bahwa Badan Litbangkes ini adalah penyelenggara pelayanan publik, betul ya Bu? Betul. Lantas, apa pelayanan yang diberikan oleh Badan Litbang kepada masyarakat? Ya,
karena kami itu memang domainnya adalah riset, maka kita memberikan layanan data ya. Jadi hasil-hasil riset itu kan bentuknya data. Nah, itu kan harus dimanfaatkan oleh semua pihak. Ya, baik itu stakeholder maupun mahasiswa, ya kan. Kemudian biasanya dunia usaha, juga dunia industri itu banyak membutuhkan LSM, kemudian ya semua pihak lah, itu ada layanan data. Kemudian kita juga punya layanan untuk internal itu kita punya layanan etik. Karena di dalam melakukan sebuah research itu harus ada proses review etiknya. Jadi kita melayani juga ada komisi etik, sehingga kalau udah lolos dari komisi etik baru boleh dilanjutkan penelitian. Jadi nggak boleh dilakukan penelitian sebelum lolos etiknya. Kemudian kita juga punya layanan MTM, Material Transfer Agreement. Jadi spesimen-spesimen yang akan diteliti di luar negeri gitu ya, itu harus lewat komisi MTA. Jadi dilihat itu nanti kepentingannya apa di kesana, ya kan? Karena misalnya kalau kami itu kan biasanya pasti terkait dengan penyakit ya. Nah, penyakit itu kan kalau disalahgunakan kan malah bisa menjadi senjata biologis. Jadi harus tahu, harus ketat begitu menelaah terkait pengiriman-pengiriman spesimen. Itu juga masuk di layanan yang dilakukan oleh Badan Litbang Kesehatan. Itu bisa usulan dari dalam, bisa juga dari luar. Jadi diusulkan ke Badan Litbang untuk dilakukan telahan MTA-nya. Kemudian kita juga punya layanan perpustakaan yang sebelum pandemi itu memang kita bisa fisik kunjungan ya. Kita setiap hari dari jam 8 sampai jam 15 itu dibuka ya. Dan itu di dalam layanan perpustakaan itu banyak sekali laporan-laporan hasil riset maupun literatur-literatur yang terkait dengan riset. Kemudian kita punya layanan galeri. Galeri ini berisikan, jadi galeri itu seperti museum, di mana hasil-hasil research dari semua satuan kerja kita yang ada di Badan Litbang Kesehatan itu unggulan-unggulannya kita taruh di situ. Jadi kalau ada kunjungan kita dapat memberikan informasi dengan memperlihatkan semua yang ada di galeri kita. Dan ini galeri ini bukan hanya ada di Jakarta. Kami itu punya satuan kerja ada di Aceh, Sumatera Selatan, ada di Donggala, ada Papua, ada Waikabubak, ada Banjarnegara, Tawangmangu, Salatiga, mudah-mudahan nggak ada yang ketinggalan. Dan mereka itu sebagian besar punya. Jadi itu juga kita yang bina, ya kan? Konten-konten apa yang perlu diletakkan di dalam museum itu. Nah itu bagian dari kita juga yang bina. Nah Humas itu mengawal konten-kontennya. Nanti yang lain menyiapkan kira-kira seperti apa sih bentuk-bentuk artefaknya atau apanya gitu ya. Nah, selain itu kami juga punya layanan, itu tadi masuk layanan wisata ilmiah ya, yang ada kunjungan galeri, museum gitu tuh ada hampir di semua satker. Kemudian ada layanan arsip ya. Kami tuh concern banget dengan arsip karena arsip itu bukan hanya sekedar menyimpan kertas, tapi adalah sebagai alat nanti kalau kita membutuhkan informasi harus bisa ditelusuri. Sebenarnya dokumennya itu di mana, bahkan kalau terjadi sengketa misalnya masalah gedung, masalah apa, itu arsipnya bisa ditelusuri gitu sehingga bisa masuk sebagai bukti di pengadilan. Ya, jadi bisa masuk sampai ranah hukum. Jadi arsip kita punya gedung arsip, pelayanan arsip kita luar biasa, punya gedung arsip di Badan Litbang Kesehatan dan itu bagus banget ya. Kita pernah mendapatkan juara 1 se
Kementerian Kesehatan dan UPT-UPT-nya gitu. Karena kita menyadari betul bahwa arsip itu adalah bukan hanya sekedar penyimpanan, tapi itu dia sebenarnya adalah sebuah sejarah dari cerita yang di arsip itu. Nanti kita bisa membuatkan sebuah sejarah, misalnya gini, kita punya dokumen-dokumen arsip mulai dari adanya virus pertama yang misalnya flu burung. Terus pernah jadi virus apa lagi, pernah virus sampailah sekarang ini virus corona, itu bisa dibuatkan sebuah sejarah. Jadi arsip itu adalah sebuah sejarah. Ada layanan apa lagi ya? Sebentar, Ibu. Data ini. Tapi yang sebagian besar gitu, itulah, itu paling besar. Kami juga, oh ya, layanan website. Ya, di website itu kita menyediakan informasi-informasi khususnya yang masa pandemi ini, apapun itu kita upload di sana sehingga masyarakat tahu betul sebenarnya kondisi apa yang sedang terjadi. Jadi selain TV, mereka biasanya taunya Badan Litbang Kesehatan, pasti mereka buka website kita, ya kan? Nah, layanan website. Kira-kira seperti itu yang garis besarnya. Baik, cukup banyak ya pelayanan yang diberikan oleh Badan Litbangkes ini terhadap masyarakat, dari wisata ilmiah, dari layanan arsip, dan layanan website yang mana masyarakat dapat mengetahui segala hal-hal yang berada di Badan Litbangkes, apa yang sedang dilakukan, dan lain sebagainya. Iya, betul. Baik, membahas tentang mekanismenya nih Bu. Dalam penerapan pelayanan tersebut, siapa saja yang terlibat dalam budaya pelayanan publik di Badan Litbangkes ini? Ya, memang kalau untuk website itu banyak penanata komputer, tapi dia untuk mengawal websitenya. Tapi yang menyiapkan berita, ya kan, tulisan-tulisan itu humas, ya kan? Nah, sarananya itu dikelola oleh peranata komputer, tapi kontennya itu dikelola oleh humas. Nah, kalau layanan publik yang lain, ya itu berkolaborasi misalnya wisata ilmiah. Nah, teman-teman yang dari pustakawan, para Javung pustakawan itu memberikan memandu kalau pas di galeri, tapi nanti informasinya disusun, dikelola bersama-sama dengan humas gitu. Nah, kalau misalnya MTA dan lain-lain itu dikelola oleh Javung lain, tapi nanti untuk memperkenalkan, kemudian untuk istilahnya ya, mengangkat informasinya, berapa banyak sih yang sebenarnya bisa kita layani, apa saja topiknya yang sudah kita layani. Nah, itu humas. Tuh. Jadi dalam penerapan pelayanannya, para pegawai yang berada di layanan wisata ilmiah dan layanan yang lain beserta PR itu membantu untuk penerapan pelayanan tersebut ya Bu. Informasinya, iya. Untuk waktunya, sejak kapan budaya pelayanan publik ini diterapkan di Badan Litbang? Ya mulai saya masuk websitenya udah ada, pelayanan datanya sudah ada, wisata ilmiahnya semua sudah ada ya. Jadi barangkali mereka ya udah lama ya. Saya masuk itu udah ada. Jadi artinya layanan data sejak dia jadi Badan Litbang pasti sudah ada kan. Walaupun mungkin dari modal yang sangat sederhana ya kan, sampai yang canggih sekarang bisa diupload di aplikasi gitu kan. Jadi sejak dia ada itu sudah ada, cikal-cikalnya semua sudah ada. Jadi penerapannya sudah dilakukan sejak awal berdirinya Badan Litbangkes ini ya Bu? Iya, karena kita kan data itu kan memang untuk dipakai semua pihak. Iya kan? Iya. Kenapa sih Bu pelayanan publik ini sangat penting bagi Badan Litbang? Ya, yang pertama kan memang dengan berdirinya Badan Litbang Kesehatan itu memang diarahkan untuk supaya
semua orang bisa mengetahui kan, misalnya sejauh mana sih tingkat kesehatan masyarakat sekarang. Nah, dibutuhkan Badan Litbang untuk melakukan penelitian riset terkait itu. Jadi mengapa itu menjadi penting? Karena memang jadi tuntutan kebutuhan gitu, khususnya program. Kan program nggak melakukan nggak melakukan riset kan, gitu loh. Jadi dia butuh Badan Litbang melakukan riset sehingga Badan Litbang tuh wajib memberikan layanan hasil riset itu kepada semua pihak gitu. Jadi sebenarnya karena tuntutan kita untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi kesehatan masyarakat, ya kan? Semua orang harus tahu. Karena apa? Mengapa pelayanan publik ini menjadi urgent? Kita kan cuma menghasilkan data dan informasi, tapi siapa yang akan menindaklanjuti hasilnya itu kan bukan cuma kami. Jadi kami harus menyampaikan ke semua pihak yang terkait, dan itu merupakan bagian pelayanan publik kami. Baik, berarti pelayanan publik ini sangat penting karena emang dibutuhkan masyarakat agar masyarakat bisa tahu. Mengetahui. Semua juga termasuk pengambil keputusan. Jadi bukan masyarakat aja. Jadi pengambil keputusan juga, misalnya yang punya program, sehingga dia tahu program apa yang harus dijalankan. Gitu. Merujuk pada artikel di CNN nih Bu, kalau kita kalau kita nih sekarang kan lagi menghadapi era society 5.0, di mana semuanya serba digitasi. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana nih Bu cara PR Kemenkes membuat strategi yang inovatif dalam mengelola budaya pelayanan publik di era digitalisasi ini? Ya, jadi humasnya Badan Litbang Kesehatan itu kan tidak berdiri sendiri ya. Kami punya induknya di Kemenkes itu namanya Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat di level Kemenkes. Nah, nanti semua kebijakan-kebijakan terkait atas nama Kementerian Kesehatan itu keluar dari Brokom itu Biro Komunikasi itu. Nah, Brokom itu bekerja sama dengan pusat data dan informasi Kemenkes juga. Nah, Pusdatin ini itu dia pasti menggunakan, namanya juga dia yang mengelola data Kemenkes ya, baik yang di pusat maupun daerah, itu pasti mereka sudah masuk ke digitalisasi. Nah, apalagi dengan pimpinan sekarang, menteri sekarang, itu sampai membentuk staf ahli, tenaga ahli, dan itu yang muda-muda yang melek IT. Jadi bagaimana misalnya kita membuat data itu menjadi lewat satu data. Data itu nggak boleh keluar dari mana-mana. Satu data. Sehingga kalau orang membutuhkan satu informasi, nah mereka lah yang mengeluarkan. Nah itulah yang dilakukan sekarang. Jadi kami ini kalau misalnya ada hasil riset, kita nggak boleh membuat aplikasi sendiri. Itu ada aplikasinya yang dipimpin oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes, aplikasinya satu, sehingga kita masuk semua ke sana. Misalnya dari hasil pemeriksaan jejaring lab, oh iya tadi saya lupa, jadi layanan publik kami ada namanya layanan laboratorium, dan ini sangat berperan di dalam masa pandemi. Jadi laboratorium kami itu adalah laboratorium nasional rujukan, di mana spesimen-spesimen itu dikirim, kemudian diperiksa dan ditentukan nanti negatif positifnya. Dan itu tidak boleh diumumkan atas nama Badan Litbang. Kita masuk namanya ke aplikasi NAR, New All Record kan. Nah itu dipimpin tadi oleh Pusdatin. Nah itu teknologinya itu sudah bisa sampai ke daerah, ya kan, dan dapat diakses oleh yang sudah diberikan kewenangan untuk mengelolanya. Dan jubir
jubir Kemenkes itu selalu menggunakan data dari satu aplikasi tersebut. Jadi pengelolaan aplikasinya itu betul-betul sudah mengikuti perkembangan teknologi sekarang. Nah, kemudian semua juga kami misalnya perpustakaan itu udah ada digitalisasinya semua. Jadi tidak lagi hanya dengan konvensional, bahkan kami untuk proses sebuah jurnal, artikelnya itu juga harus masuk ke OJS. Jadi dia online gitu loh. Jadi tidak ada lagi kita pengiriman secara fisik gitu. Semuanya itu sudah diupload kan, termasuklah layanan-layanan data kita. Jadi kita ada yang sudah kita olah itu dia offline ya, dan itu bisa diakses oleh semua. Dia offline di website dan bisa diakses lewat website. Jadi kita berupaya semua untuk mempermudah akses ya. Pastilah itu melakukan dengan teknologi gitu kan. Nah, apakah itu sudah sempurna atau belum? Saya pikir ini sangat terkait dengan situasi yang kita hadapin sekarang. Ya kan, sekarang ini kan masih apa istilahnya ya, masih belum stabil kondisi itu. Jadi kadang-kadang kita mengembangkan aplikasi juga menyesuaikan gitu ya. Jadi terus menyesuaikan, mempermudah misalnya perizinan lab yang mau jadi lab pemeriksa COVID. Itu kan persyaratan banyak. Nah, kalau kita lakukan secara manual itu lama. Kadang suratnya keselip di mana, tertahan di mana. Nah, itu kita berupaya untuk membuatkan secara digitalisasi. Jadi semua kita upayakan karena kita sekarang juga kan susah untuk bertemu luring. Gitu orang juga masih takut ya kan, dan eranya memang orang harus mudah, nggak boleh ada alasan oh ya orangnya pergi, oh ya orangnya lagi sakit, nggak bisa. Kita tinggal kasih alamatnya, oh ya coba kamu akses di sini gitu. Dan semua proses masuk lewat menggunakan alat-alat sistem informasi gitu. Berarti Kemenkes ini udah mengembangkan teknologi mengikuti zaman yang dimana dalam pengumpulan berkasnya biar tidak ada bercecer atau ada berkas-berkas yang hilang dengan menggunakan teknologi dengan website yang dibuat sendiri. Ya. Nah, dan yang paling penting sebenarnya dengan adanya menggunakan teknologi kita itu dapat menghemat anggaran negara. Kalau dulu misalnya kita nggak bikin itu, kan kita ngambil laporan aja harus pergi ke Papua, ya kan? Harus pergi ke Aceh. Kalau sekarang kita tinggal buatkan aplikasi, kita buatkan satu sistem, dia bisa ngirim dari sana. Kita bisa mengerjakan bersama di dalam aplikasi. Jadi penghematan uang negara itu luar biasa. Dan itu memang sangat diharapkan di era pandemi ini. Jangan banyak kemana-mana, jangan keluyuran, jangan ngumpul-ngumpul, ya kan? Nah, itu sangat sangat mendukung gitu loh. Jadi selain penghematan uang negara, kita juga mencegah penularan COVID gitu dengan menggunakan alat-alat IT tadi. Sudah sangat modern sekali ya dalam pengumpulan data-datanya dan lain sebagainya. Iya. Baik, cukup sekian sesi wawancara dari kami, Ibu. Terima kasih. Ya. Terima kasih sama-sama. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sejak Ibu sudah berada di Badan Litbangkes ini selama udah berapa ya? Udah 12 dari 2012 hingga saat ini udah cukup lama. Terus juga Humas itu sudah berkolaborasi dengan jabatan fungsional yang dimana dalamnya mengelola informasi dan data-data, juga dalam mengemas informasinya. Humas sudah berkolaborasi dengan berbagai jabatan fungsional, ya, dengan berbagai jabatan fungsional lain gitu ya. Jadi Humas itu nggak bisa berdiri sendiri, dia butuh peneliti, dia butuh pustakawan, dia butuh pengatur komputer, dia butuh statistisi, dia butuh jafung perencana. Jadi Humas itu harus pinter berteman gitu loh, harus pintar berteman dengan semua pihak karena dia mengelola informasi.
dia akan bias mengelola informasi pada saat dia tidak mendapatkan informasi yang lengkap. Jadi dia harus pintar cari teman, harus pintar berteman, gitu. Komunikasi internal dalam humasnya juga sudah udah mengikuti perkembangan juga, memudahkan para pegawainya seperti ada WA group dan lewat sosial media lainnya. Ya, sosial. Nah, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, ya kan? Kita punya website, WA grupnya banyak banget, ya kan? Gitu. Juga pelayanan yang diberikan sama Badan Litbangkes ini sangat amat banyak, dari ada galeri, ada museum, ada juga laboratorium, dan masih banyak lagi yang benar-benar memudahkan masyarakat sekali. Baik. Memudahkan semua pihak ya saya. Jadi kita caranya bukan masyarakat aja, jadi para pengambil kebijakan ya, memudahkan semua pihak termasuk pengambil kebijakan, masyarakat di dalam mendapatkan informasi-informasi yang ada di Badan Litbang Kesehatan. Iya, seperti itu. Baik Bu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa hasil video wawancara ini akan kami unggah pada akun YouTube Angkatan. Apakah Ibu tidak keberatan? Kalau boleh diberikan dulu ke saya, sayang. Sebelum diupload. Oh, siap Ibu. Ya. Hasil editnya nanti saya kirim. Betul, ya. Terus dibuat ininya, apanya yang menarik, background musiknya, terus background apanya istilahnya. Jadi walaupun informasinya itu kayaknya agak sulit atau ngaco ya misalnya, tapi dia terseimbangkan dengan lagu, dengan musiknya, dengan apa istilahnya tuh ya. Kalau anak muda bilang aksesoris gitu. Ya, ada emotikonnya, ya kan, kalau anak muda kan suka pakai gitu, gitu kan. Jadi nah itu tadi humas tuh selalu memikirkan bagaimana hal-hal yang sulit itu menjadi menarik, terus menjadi mudah dicerna. Soalnya Ibu nggak mau YouTube Ibu nanti orang baru buka udah ditutup. Orang benar-benar ribet banget, apa sih yang diomongin gitu. Tapi kalau banyak, nah itu humas tuh harus selalu berpikir gitu, gimana apa yang saya sampaikan itu menjadi menarik. Sebenarnya dia nggak pengen dengar isinya gitu, tapi karena dia penasaran dengan tampilannya, akhirnya dia jadi terpaksa mendengarnya gitu kan. Ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Cahaya telah berkenan meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mohon maaf apabila ada kata ataupun ada pertanyaan yang kurang berkenan. Ya, Ibu juga begitu. Berterima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan. Kalian kan bagian dari masyarakat juga. Walaupun ini untuk pendidikan, untuk sekolah, untuk kuliah, tapi kan paling nggak apa yang kalian buat nanti dalam YouTube kan bagian dari penyebar luasan informasi kan. Jadi Ibu juga berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa dicerna, bisa bermanfaat, dan kalian bisa lulus. Amin. Ibu mohon izin bisa on cam sebentar untuk dokumentasi. Waduh, bisa rambut tidak? Ibu seperti apa ini? Sebentar dulu. Iya baik, tidak apa-apa. Kita tunggu. Jangan dong, mau masuk YouTube. Ibu kan mau masuk YouTube. Gimana dong ya? Sebentar. Oke, sebentar ya. Ibu bergaya dulu, action dulu. Sebentar. Nah, ini Ibu. Hai guys. Udah ya, coba ya. 1, 2, 3. Bentar. Cantik nggak Ibunya? Cantik Ibu. Cantik banget Bu. Boleh sekali lagi Bu. 1, 2, 3.
Ya, dah. Sudah? Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Sama-sama semuanya. Terima kasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Oke. Ibu izin live ya. Iya, Ibu, silahkan. Nah, ya. Terima kasih banyak, Ibu.